Anda masih menyaksikan program News on the Spot. Kita ke informasi dari Wisma Atlet. Pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat berkurang 101 orang dibandingkan hari sebelumnya sebanyak 2.103 pasien. Terapkan PPKM, sejumlah rumah sakit mengalami penurunan angka pasien COVID-19. Seperti di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran terjadi penurunan pasien COVID hingga 25% dari total 7.894 tempat tidur. Terhitung hingga 6 Agustus 2021, total 121.770 orang telah keluar dari Rumah Sakit Wisma Atlet, yaitu karena sembuh sebanyak 120.224 orang, dirujuk ke rumah sakit lain sebanyak 973 orang, sementara pasien yang meninggal dunia 573 orang. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penurunan jumlah pasien COVID-19, ada Reinhard Christian dan juru kamera Krisdianto di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, Reinhard, sampai saat ini Anda melaporkan, itu berapa tingkat keterisian tempat tidur di Wisma Atlet? Iya, selamat siang Dodi dan juga pemirsa. Memang semenjak pelaksanaan PPKM level 4, tingkat bor ataupun keterisian bed occupancy rate di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, bahkan di beberapa rumah sakit di Jakarta memang mengalami penurunan. Di mana untuk hari ini terjadi penurunan sebanyak 113 pasien, di mana pada sebelumnya, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2021 tercatat sekitar 2.103 orang dan terjadi penurunan sebanyak 102 orang, maksud saya 101 orang, yang membuat kini jumlah pasien yang tengah dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini hanya berjumlah sekitar 2.002 orang saja. Dan dari total kapasitas sekitar 7.900 bed, dapat kita simpulkan bahwa ataupun dapat kita katakan bahwa tingkat keterisiannya mencapai 25% saja, dan ini tentunya menjadi sinyal yang positif terkait keberhasilan ataupun penerapan PPKM level 4 yang sukses ataupun katakanlah dapat menurunkan tingkat bed occupancy rate di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dan untuk update lain seperti rumah sakit penyangga yang digunakan untuk rumah sakit penyangga Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet seperti Rusun Pasar Rumput dan juga Rusun Nagrak, ini juga mengalami penurunan. Seperti di Rusun Pasar Rumput ada sekitar 497 pasien dirawat dari total sekitar 7.000 bed yang disediakan, dan juga untuk Rusun Nagrak tidak mengalami penambahan, yaitu untuk sehingga hari ini hanya sekitar 61 orang saja yang dirawat di Rusun Nagrak. Dan hal ini memang sudah terlihat, Dodi dan juga pemirsa, sejak 2 minggu perpanjangan PPKM level 4 ini, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa tingkat bed occupancy rate di Jakarta memang menurun cukup tajam, yang biasanya di masa-masa kritis pada bulan Mei, Juni, Juli hingga mencapai 80%, kini di masa PPKM level 4 ini sudah sekitar 62% saja. Dan tidak hanya untuk bed, untuk bor ICU juga mengalami penurunan ke angka 70% hingga 80%. Dan diharapkan memang angka ini bisa terus turun agar nantinya pelaksanaan PPKM level 4 ataupun tingkat keterisian bed di rumah sakit yang ada Provinsi DKI Jakarta dapat kembali membaik. Dodi. Ya, Reinhard, dari seluruh tower yang ada di Wisma Atlet, ini yang masih difungsikan ada berapa, Reinhard? Iya, meskipun memang jumlah bor ataupun bed occupancy rate ini masih maksud saya terus turun di masa PPKM level 4 ini, namun keempat tower yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet masih dioperasikan, yaitu tower 4, 5, 6, dan juga 7. Adapun memang pembagian ini ataupun pembagian tower ini masih dilakukan mengingat untuk yang mengalami gejala sedang ataupun gejala berat, ataupun yang orang tanpa gejala ataupun dengan status OTG memang harus masih dipisahkan, dan membuat pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet masih menyiagakan ataupun masih memberlakukan keempat tower ini, 4, 5, 6, 7 hingga hari ini. Dan mengingat juga beraneka pasien ataupun berbagai gejala klinis ini masih diterima oleh Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, membuat pihak koordinator mengatakan bahwa keempat tower ini masih digunakan sampai hari ini. Dodi.
Baik, terima kasih Reinhard atas informasinya. Reinhard Christian dan juru kamera Krisdianto dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.